Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyai oleh para sahabat, "Ayil amal ahabbu ilallah ya Rasul?" Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, artinya salat di awal waktu. Kemudian summa ayyi ya Rasul? Kemudian beliau menjawab, birrul walidain. Kemudian apa wahai Rasul? Yaitu berbakti kepada orang tua. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang muslim, kewajiban pertama kali yang harus ditunaikan di dunia ini tidak lain adalah menjalankan sholat pada waktunya. Kemudian setelah menjalankan sholat, yang paling wajib ia kerjakan setelah itu adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Selama beliau masih hidup, muliakanlah kedua orang tua kita. Andaikan kita sholat baik, kita berjamaah terus di masjid, puasa kita, haji kita, sedekah kita bermiliar-miliar, namun kepada kedua orang tua kita tidak menyayanginya, kita menghardiknya, membentaknya, maka tidak ada gunanya sholat yang kita laksanakan, puasa yang kita kerjakan, haji yang kita kerjakan. Inilah yang harus kita ambil dari hadis ini. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan diwajibkan oleh Tuhanmu kepadamu agar engkau tidaklah menyembah kecuali kepadanya, dan kepada kedua orang tua kalian berbaktilah, berbuat baiklah, sayangilah dia, menunduklah di hadapannya, janganlah berkata kasar di hadapannya, karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah karena kasih sayangnya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada di hadapan kedua orang tua, dan kebencian Allah Subhanahu wa taala adalah kebencian orang tua. Jangan sampai kita kemudian menikah kepada seorang perempuan atau kepada laki-laki di mana orang tua kita tidak meridhoinya, tidak sayang kepadanya. Ini merupakan laknat yang tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala, karena laknat tersendiri dari kedua orang tua kita. Mintalah doa kepada beliau-beliau, mintalah ridho dari beliau-beliau. Dalam surat Al-Luqman juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anishkurli wali walidain. Mintalah syukur atau bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ingin beruntung kita di dunia, maka mintalah doa kepada orang tua kita. Bisa jadi kesuksesan kita menjadi seorang PNS, bisa jadi kita menjadi seorang dosen, pendidik, TNI, Polri, dan lain sebagainya, jabatan-jabatan yang luar biasa. Tidak lain ini adalah karena doa kepada kedua orang tua kita yang melelehkan air mata di hadapan Allah ketika waktu menjelang subuh beliau tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya, meminta, ya Allah mudahkanlah karir anakku ya Allah. Akhirnya kita dimudahkan. Maka saudara pemirsa dimuliakan Allah, mengingatkan kepada saya dan kepada Anda semuanya, mari kita bersyukur kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan. Andaikan masih hidup dia, muliakanlah kedua orang tua kita. Jangan sampai, bukanlah menjadi akhlak yang mulia tentunya, ada seorang perempuan, seorang ibu datang ke rumah anaknya untuk meminta hutang. Kemudian sang anak mengatakan kepada sang ibu, tunggu ibu, aku minta persetujuan istriku dulu.
siapakah istri kita? Istri kita adalah orang lain, orang yang baru kita kenal. Sementara ibu kita yang datang tadi itu adalah ibu yang telah berjuang siang malam untuk mendidik kita, menyayangi kita, agar kita menjadi seorang yang berguna suatu ketika nanti. Tiba-tiba dia datang ke rumah kita untuk meminjam beberapa ratus ribu saja, kemudian kita mengatakan, tunggu, saya minta persetujuan istri. Ini adalah salah, saudara pemirsa yang dimuliakan Allah. Ada seorang perempuan di zaman Rasul SAW membagi-bagikan ghanimah, rampasan perang. Berkerumunkanlah orang-orang di sekitarnya untuk meminta ghanimah tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan ajuz, seorang yang lemah, tua, keriput dia, kemudian meminta-minta ghanimah tersebut. Rasul tiba-tiba datang dan menggelarkan ridaknya di hadapannya, di hadapan perempuan yang sangat ajuz tersebut, sangat renta tersebut, kemudian didudukkan. Sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, siapakah dia? Man hiya murdiati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang telah menyusuiku. Bagaimanakah seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan seorang perempuan yang telah menyusuinya? Bagaimanakah misalkan itu adalah seorang yang perempuan yang telah menyusuinya hanya beberapa bulan saja, sementara ada orang perempuan yang telah berbuat lebih banyak lagi dari itu. Dia telah melahirkan kita, menyayangi kita, mendidik kita, menyusui kita, membesarkan kita, bahkan tidak jarang dia hutang untuk sekolah dan pendidikan kita. Sementara kita mengatakan hush kepadanya, tidak sopan kepadanya. Ini adalah hal yang paling sulit, paling salah di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni. Datang dia dari Mantiqah, dari kawasan yang bernama Al-Qarn, dan dia sangat terkenal di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dia seorang sahabat yang mulia seperti hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Tidak. Dia ibadahnya juga tidak terlalu berlebihan. Tidak. Dia tidaklah seorang yang berpuasa setiap hari, tidak. Tapi dia di mata Allah Subhanahu wa taala sangat terkenal sekali. Hingga terkenalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan pada seorang sahabat-sahabat semuanya, wahai Abu Bakar, wahai Utsman, wahai Ali, wahai sahabat-sahabatku, jika nanti sepeninggalanku ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, dia mempunyai tanda putih di tangannya, maka dia datang ke Madinah, maka mintalah doa dan mintalah istighfar darinya. Wahai Rasul, kenapa seperti itu? Ya, tidak lain, dia adalah seorang yang berbakti kepada sang ibu. Dia mempunyai ibu yang sesungguhnya ibu itu adalah orang yang sangat tua sekali, dan dia ingin bertemu denganku di Madinah, tapi diurungkan karena menjaga sang ibu. Hingga suatu ketika beliau Al-Qarni ini berlatih untuk membawa domba naik ke atas gunung, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kenapa seperti itu? Orang-orang menyangka Uwais Al-Qarni sudah gila. Dan tibalah ketika waktu musim haji, beliau memapah ibunya karena memang tidak mempunyai unta, tidak mempunyai keledai, tidak mempunyai kuda. Dipapahlah sang ibu, kemudian digendonglah dia dari Yaman menuju ke Makkah dan Madinah yang jauhnya 500 atau 5.000 km jauhnya, luar biasa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga dari sini kita dapat melihat betapa orang yang memuliakan ibunya akan dimuliakan di mata Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun meminta doa dan istighfar saat beliau datang ke Madinah. Ini betapa mulianya Uwais Al-Qarni. Padahal beliau bukanlah seorang sahabat, sekali lagi, bukanlah orang yang
ibadahnya luar biasa, tidak, tapi memang dia di mata Allah Subhanahu wa taala mulia karena dia memuliakan ibunya. Ada seorang ulama yang terkenal di zaman tabi'in. Beliau adalah Hay bin Shuraih. Ulama ini tiba-tiba meninggalkan majelis ilmunya di tengah-tengah kajian keagamaan yang luar biasa, murid-muridnya ratusan. Dia tinggalkan majelis ilmu tersebut. Kemudian karena dia diperintahkan oleh sang ibu, "Nak, berilah makan ayam-ayamku, nak." Karena ibu mau ke mana? Ke pasar misalkan, bisa jadi. Kemudian ditinggalkanlah majelis ilmu itu untuk birrul walidain, untuk taat kepada sang ibu. Ini betapa mulianya beliau. Karena apa? Birru aba'akum tabirru abna'akum, kata Rasul. Berbaktilah kepada ayahmu, kepada orang tuamu, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Jika memang kita berbakti kepada orang tua kita, maka anak-anak kita tentulah akan berbakti kepada kita. Tapi jangan sampai kita menginginkan anak-anak kita berbuat bakti kepada kita, andaikan kita tidak berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan orang yang berbuat baik adalah kebaikan juga? Inilah yang ingin saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.